Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga kepada Ibu Sekar serta teman-teman biologi kelas 3.02. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional kami yang berjudul Analysis of Banana Root Distribution Under Drip and Black Plastic Mulch. Nah, di sini terdapat anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dwina Maharani Aristi, serta Mbak Ernia Wahyu dan Mbak Farojati Khairunisa. Untuk topik pembahasannya yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta hasil eksperimen. Selanjutnya yaitu di sini terdapat latar belakang. Pisang merupakan buah yang populer di antara buah-buahan lainnya. Menurut Day et al. Pada tahun 2005, pisang mempunyai rambut akar dengan panjang 2 mm yang berada di belakang apeks akar dan tali pusat akar yang berukuran 3-5 mm yang relatif lurus dan berbentuk silindris dengan diameter 4 sampai dengan 10 mm. Sistem perakaran pisang sangat sensitif terhadap kekompakan tanah, genangan air, aerasi tanah, serta kondisi draft. Biasanya, akar pisang dapat mencapai kedalaman tanah 60 cm sampai dengan 90 cm dalam sistem irigasi konvensional. Irigasi tetes menghasilkan sistem akar yang sedikit lebih dalam dan tersebar luas karena aplikasi air yang sering dilakukan di dekat zona akar. Penggunaan plastik mulsa akan menghemat kelembapan tanah dan mengurangi penguapan yang terjadi, sehingga pertumbuhan akar akan menyebar merata di bawah plastik mulsa. Pertumbuhan akar terlihat lebih tinggi saat pisang ditanam dengan irigasi tetes yang diaplikasikan dengan plastik mulsa hitam dibandingkan dengan tanaman pisang yang ditanam dengan irigasi tanah tanpa dengan media aplikasi plastik mulsa. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Mbak Jati. Kepada Mbak Jati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dinda. Selanjutnya ada 5 rumus masalah. Yang pertama, mengapa buah pisang dapat dijadikan objek penelitian sedangkan masih banyak buah lainnya? Yang kedua, bagaimana cara memenuhi kebutuhan air pada penelitian? Yang ketiga, apa perbedaan pertumbuhan akar melalui irigasi tetes dan irigasi tanah? Yang keempat, apa pentingnya penjadwalan irigasi? Dan yang terakhir, apa tujuan penggunaan tanah plot pada penelitian? Selanjutnya, Mbak. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem perakaran pisang yang akan membantu dalam penjadwalan irigasi, terutama saat mengairi tanaman dengan tetesan di media plastik mulsa, yaitu pisang Musca paradisaea sp. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Eksperimen lapangan pada pisang menggunakan sistem irigasi tetes yang dilakukan di area kebun eksperimental Proyek Pusat Pengembangan Pertanian Presisi yang berlokasi di Departemen Teknik Pertanian dan Pangan Institut Teknologi India, Kharagpur, India, untuk musim tanam selama 2019 sampai dengan 2020. Green 9 terpilih sebagai tanaman percobaan. Varietas pisang Green 9 ini termasuk ke dalam kelompok AAA, subkelompok Cavendish, dan merupakan mutan tinggi dari Dwarf Cavendish. Pada penelitian ini, percobaan lapangan disusun dalam rancangan acak kelompok atau RAK faktorial 2 dengan 8 perlakuan dan 3 ulangan. Rincian perlakuan untuk percobaan 1 disajikan di bawah ini yaitu T1 dengan IW dikali M1, T2 IW dikali MO, T3 0,8 IW dikali M1, T4 0,8 IW dikali MO, T5 0,6 IW dikali M1, T6 6 IW dan MO, T7 0,4 IW dikali M1, T8 0,4 IW dikali MO, di mana BPM yaitu mulsa plastik hitam, IW yaitu air irigasi, M merupakan mulsa plastik hitam, MO yaitu tanpa mulsa dengan 100% kebutuhan air irigasi terpenuhi sistem tetes dan kebutuhan air itu terpenuhi dengan sistem tetes, dan BPM 80% kebutuhan airnya itu terpenuhi dengan sistem tetes tanpa mulsa.
60% kebutuhan air irigasi terpenuhi dengan sistem tetes, dan BPM 60% kebutuhan air irigasi terpenuhi dengan sistem tetes tanpa mulsa, 40% kebutuhan air irigasi terpenuhi dengan sistem tetes, dan BPM 40% kebutuhan air irigasi terpenuhi dengan sistem tetes tanpa mulsa. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Sistem perakaran pisang sangat sensitif terhadap kekompakan tanah, genangan air, aerasi tanah, dan kondisi draft. Biasanya akar pisang dapat mencapai kedalaman tanah 60 cm sampai dengan 90 cm dalam sistem irigasi konvensional. Irigasi tetes menghasilkan sistem akar yang sedikit lebih dalam dan tersebar luas karena aplikasi air yang sering dilakukan di dekat zona akar. Mulsa plastik menghemat kelembaban tanah dengan mengurangi kehilangan penguapan, sehingga akar tersebar merata di bawah mulsa plastik. Sifat buram dari mulsa plastik hitam menciptakan kegelapan di dekat permukaan tanah karena akar berusaha muncul ke permukaan tanah. Distribusi akar yang lebih tinggi dapat ditemukan pada permukaan tanah pada pisang dengan irigasi tetes yang diaplikasikan dengan mulsa plastik dibandingkan dengan pisang dengan irigasi tetes tanpa kondisi mulsa. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ernia. Kepada Mbak Ernia, saya Mbak. Terima kasih Mbak Jati, akan saya lanjutkan, yaitu masih dengan topik pembahasan kajian pustaka, yaitu pengetahuan tentang sistem perakaran pisang dapat sangat membantu dalam penjadwalan irigasi, terutama saat mengairi tanaman dengan tetesan bersama dengan mulsa plastik. Mempertimbangkan poin-poin di atas, studi lapangan telah dilakukan untuk menganalisis distribusi akar di bawah mulsa plastik hitam dan tetes. Penelitian atau eksperimen ini akan dilakukan pada lapangan dengan menggunakan sistem irigasi, lalu menggunakan tanah plot di mana komposisi tanah mempunyai jumlah pasir yang banyak atau bervariasi. Dengan menggunakan sistem ini, pada tanah plot akan menghasilkan kebutuhan air yang diperlukan, kandungan apa yang ada di dalam tanah, dan nantinya bagaimana akar akan dihasilkan. Next, Mbak. Nah, kemudian ada hasil eksperimen. Sistem perakaran tanaman pisang mula-mula menyebar hingga 20 cm vertikal dan 60 cm horizontal. Selama tahap perkembangan dan pembuahan, akar menyebar masing-masing hingga 40 cm dan 80 cm secara vertikal dan horizontal. Bobot akar yang tercatat dari berbagai lapisan profil tanah selama musim tanah kedua, yaitu 2019 sampai 2020. Bobot akar tanaman pisang menunjukkan perbedaan kecil antara sampel yang dikumpulkan dari berbagai perlakuan irigasi dan perbedaan besar yang ditemukan antara perlakuan irigasi dengan mulsa plastik hitam dan tanpa mulsa. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan dari artikel ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Dinda, silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan hasil analisis jurnal internasional dari kelompok 7. Mungkin saya cukupkan untuk hasil presentasi analisis jurnal internasional dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mengucapkan mohon maaf yang seterus-terusnya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda.